Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofiatul Umah, NIM 2311100025 dari Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem perkemian yang ditugaskan oleh dosen. Pertama yaitu sistem perkemian adalah sistem yang menghasilkan urin untuk mengeluarkan produk-produk sisa tubuh. Sistem perkemian terdiri atas ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Anatomi dan fisiologi dari organ ginjal. Pada orang dewasa, ginjal memiliki panjang 12-13 cm dengan lebar 6 cm dan berat 120-150 gram. Setiap ukurannya berbeda sesuai dengan bentuk dan ukuran tubuh masing-masing. Permukaan anterior dan posterior katup, atas dan bawah, serta pinggir lateral ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Kemudian ada beberapa struktur yang masuk atau keluar dari ginjal melalui hilus, antara lain arteri dan vena renalis, saraf, dan pembuluh getah bening. Struktur fungsional ginjal yaitu nefron. Berikut adalah struktur organ ginjal dan nefron. Struktur ginjal nefron, struktur ginjal, arteri vena, pelvis renalis, korteks, medula, kaliks, dan kapsul fibrillus, dan ureter. Sedangkan struktur nefron ada Bowman kapsul, glomulus, vein, arteri, conducting duct, loop of Neff. Unit fungsional ginjal adalah nefron yang pada manusia setiap ginjal memiliki 1-1,5 juta nefron. Setiap nefron mempunyai dua komponen utama, yaitu glomerulus dan tubulus. Glomerulus, kapiler glomerulus yang dilalui sejumlah besar cairan yang difiltrasi dari darah. Sedangkan tubulus yang panjang, di mana cairan hasil filtrasi diubah menjadi urin dalam perjalanannya menuju pelvis ginjal. Kecepatan ekskresi berbagai zat dalam urin menunjukkan jumlah ketiga proses ginjal, yaitu filtrasi glomerulus, reabsorpsi zat dari tubulus renal ke dalam darah, dan reaksi zat dari darah ke tubulus renal. Pembentukan urin dimulai dengan filtrasi sejumlah besar cairan yang bebas protein dari kapiler glomerulus ke kapsula Bowman. Fungsi primer ginjal adalah mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstra sel dalam batas-batas normal. Fungsi lain dari ginjal yaitu memproduksi renin yang berperan dalam pengaturan tekanan darah. Selanjutnya adalah vesika urinaria. Disebut juga bladder atau kandung kemih. Vesika urinaria merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Secara berkala, urin dikosongkan dari kandung kemih ke luar tubuh melalui ureter. Organ ini mempunyai fungsi sebagai reservoir urin 200-400 cc. Dindingnya mempunyai lapisan otot yang kuat. Vesika urinaria mempunyai bagian, yaitu apex, dihubungkan ke kranial oleh urukus, sisa kantung allantoisis, sampai ke umbilikus, membentuk ligamentum vesico-umbilical mediale. Korpus dan fundus vesika urinaria dipersarafi oleh saraf otonom. Ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renin menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 25 cm sampai 30 cm.
Persarafan ureter oleh plexus hypogastricus interior terminal 11 dan L2 melalui neuron 2 simpatitis terdiri dari dua bagian, pars abdominalis dan pars pelvina. Tiga tempat penyempitan pada ureter, yaitu ureteropelvic dan junction, tempat penyilangan ureter dengan vasa iliaca sama dengan fluxura marginalis, muara ureter ke dalam vesika urinaria. Selanjutnya adalah uretra. Uretra merupakan saluran keluar dari urin yang diekskresikan oleh tubuh melalui ginjal, ureter, dan vesika urinaria. Komposisi urin. Komposisi urin yaitu ada air 96%, larutan 4%, larutan organik urea, amonia, kreatin, dan asam. Larutan organik natrium, klorida, kalium, sulfat, magnesium, dan fosfor, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu penyebab perubahan komposisi urin. Tidak berwarna atau everhidrasi. Penyebab perubahan komposisi urin tidak berwarna yang bisa diakibatkan oleh overhidrasi, konsumsi bir, dan sebagainya. Kuning orange disebabkan oleh dehidrasi, bilirubin maupun obat. Coklat disebabkan karena bilirubin atau obat. Merah muda dikarenakan obat laksatif. Merah disebabkan oleh hematuria dan rifampicin. Hijau disebabkan oleh bakteri Pseudomonas dan kelebihan vitamin B. Selanjutnya adalah hitam yang dapat disebabkan oleh obat metil dopa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.